selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Lalu siapa cawapresnya? PD ke Golkar, AHY Capres, Golkar ke PD, Airlangga Capres. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Ada sebuah fenomena yang menarik antara Partai Demokrat dan golongan karya. Mereka mengatakan akan bernostalgia seperti tahun 2004. Mengulang sejarah kemenangan. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Yusuf Kala dari Partai Golongan Karya memenangkan pemilihan presiden tahun 2004 melawan Megawati Soekarno Putri dari PDIP dan Kiai Haji Hashim Muzadi. Kemudian menilik kesuksesan di masa tersebut, pemilihan presiden di tahun 2024, para elit politik di kedua belah pihak sudah mulai kusak-kusuk intim bernostalgia dan mengulang kembali masa-masa indah dulu. Jika berkaca pada ambang batas pencalonan presiden adalah 20% suara nasional atau disetarakan dengan 25% perolehan kursi parlemen, maka Partai Demokrat dan Golkar sudah memenuhi syarat apabila berkoalisi. Pada pemilu tahun 2019, Partai Demokrat meraih 7,77% suara, sedang Golkar 12,31% suara. Sehingga jika ditotal 20,8% suara. Saat itu Partai Demokrat urutan ke-7 perolehan suaranya secara nasional, sedang Golkar ketiga setelah PDIP dan Gerindra. Secara lengkap berikut perolehan suara nasional partai pada 2019. PDIP 19,33%, Gerindra 12,57%, Partai Golkar 12,31%, PKB 9,69%, Nasdem 9,1%, PKS 8,21%, Demokrat 7,77%, PAN 6,84%, dan PPP 4,52%. Kembali ke Partai Demokrat dan Partai Golkar. Yang menarik dari kusak-kusuk atau penjajakan di antara elit keduanya adalah soal belum jelasnya siapa calon wakil presidennya. Sebab masing-masing nampaknya kekeh dengan ketua umum mereka sebagai calon presidennya. Nurul Arifin dari Golkar mengatakan, ketua umum kami dorong sebagai capres. Hal yang senada juga disampaikan oleh Andi Arief dari Partai Demokrat, AHY didorong jadi capres. Jika mengacu pada nostalgia pada tahun 2004 yang mana saat itu SBY sebagai presiden dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden, maka dengan demikian di tahun 2024, jika kedua partai ini berkoalisi, maka AHY sebagai calon presiden dan Airlangga Hartanto sebagai calon wakil presiden. Tapi, apakah mungkin Golkar bersedia? Terlihat sangat kontras sekali. Nampaknya sulit tercapai jika komposisinya seperti di atas. Mengingat Golkar pertama memiliki presentasi suara nasional lebih tinggi 12,31%, sedang Partai Demokrat hanya 7,77%. Kedua, secara kemampuan individual Airlangga Hartanto jauh melebihi AHY. Ini malah saya ibaratkan antara bumi dan langit. Ketiga, secara sejarah Golkar lebih tua ada sejak masa Orba. Airlangga Hartanto adalah seorang teknokrat sejati. Dia salah satu menteri kesayangan Jokowi. Dia tipikal pribadi yang tak banyak bicara, layaknya politikus lainnya, tapi dia seorang pekerja. Sedang AHY bisa dikatakan anak kemarin sore. Terjun ke politik juga sejak yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017. Jadi belum ada apa-apanya. Baru 4 tahun matangnya karbitan. Dari luar terlihat menarik, tapi ternyata dalamnya kosong. Sangat berbahaya jika diberi tanggung jawab, apalagi sekelas jabatan presiden. Bahkan sejujurnya menjadi wakil presiden pun masih jauh dari kata pantas. Seharusnya ini orang membuktikan dari bawah dulu, semisal jadi bupati atau wali kota. Memantaskan diri dulu di pentas daerah baru bicara soal nasional. Kemudian bicara elektabilitas kedua ketua umum di atas juga masih sangat kecil. AHY bermain di angka 5 hingga 7%, sedangkan Airlangga Hartanto bermain di angka 1,5 hingga 2,5%. Memang Pilpres masih lama, tapi rasanya sulit untuk bisa masuk top of mind. Jadi saya merasa koalisi keduanya tidak akan mudah terwujud. Partai Demokrat merasa AHY surveinya lebih tinggi, sedang Golkar merasa suara nasional lebih tinggi dan kapasitas Airlangga Hartanto secara pribadi sangat matang sekali. Jadi, kesimpulan saya nostalgia yang hendak diciptakan akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Namanya saja nostalgia, berarti bicara kenangan. Kalau kenangan ya sudah cukup dikenang dan tidak untuk diulang, karena sudah lewat. Kalau lewat, ya mantan namanya. Jika Pilpres 2024 ada 3 pasang capres dan cawapres, sangat kemungkinan mereka adalah poros tengahnya, tapi itu pun sangat kecil kemungkinan terjadi. Sebab, partai-partai kecil biasanya akan merapat atau berkoalisi ke partai besar, karena berkaitan dengan biaya-biaya tinggi selama kampanye berlangsung.
Partai kecil yang mencoba membuat poros tengah berpikir ulang. Kesempatan untuk menang kecil, belum ditambah beban biaya besar. Dan yang paling mengerikan adalah ditinggalkan para simpatisan atau konstituen. Bisa jadi pemilu berikutnya partainya menjadi partai goram dan hanya penggembira saja menonton di pinggir lapangan karena tidak ada wakilnya di Senayan. Pilpres 2014 dan 2019 bisa dijadikan pelajaran. Demikian, salam. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Baru ribut sekarang, dana haji zaman SBY tidak ribut. Prabowo juga pernah ungkit. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Saat ini sedang ribut-ribut soal dana haji. Kemana dana haji? Ini adalah narasi yang diembuskan berawal dari keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini dengan berbagai pertimbangan. Akan tetapi, banyak yang membuat spekulasi, narasi, dan bahkan hoax yang tujuannya agar pemerintah dikutuk ramai-ramai oleh masyarakat yang tidak paham bahwa mereka sedang digiring untuk percaya kepada narasi yang sedang dimainkan beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan politik dari polemik ini. Salah satu isu yang beredar adalah dana haji dipakai untuk membiayai keperluan negara, entah itu pembangunan infrastruktur ataupun yang lain, sehingga muncul tuduhan kalau pemerintah tidak punya dana lagi untuk memberangkatkan jemaah haji. Ini kita bahas peruntukan dana haji. Kalau hanya salahkan Jokowi, rasanya tidak fair. Mari kita kembali ke masa kepemimpinan SBY. Menurut peneliti Indef, Institute for Development of Economic and Finance, Bima Yudhistira, pemanfaatan dana haji mencapai 95,2 triliun rupiah untuk infrastruktur sudah terjadi sejak zaman SBY melalui instrumen SUKO. Misalnya, SUKO digunakan untuk pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya, rel kereta Manggarai, jalan, jembatan, dan pembangunan asrama haji, kata Bima. Pada 2012, pemerintahan SBY menerbitkan suku dana haji sebesar 2 triliun rupiah yang digunakan untuk menutupi kebutuhan APBN 2012. Penerbitan suku haji melalui penempatan dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama pada Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN atau suku negara. Selain melalui surat utang, pemerintah SBY juga menaruh dana haji sebagai setoran modal perbankan syariah. Juga rencana untuk dana haji dibelikan pesawat terbang raksasa. Pemerintah SBY saat itu menilai kepemilikan pesawat raksasa akan menciptakan efisiensi biaya haji. Selain itu, pada tahun 2014, Capres Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa berencana mengelola dana tabungan jemaah haji lewat pembentukan sebuah lembaga untuk pembangunan Indonesia. Dana tabungan ini akan diinvestasikan ke proyek pembangunan yang mana dana hasil investasi dapat membantu pemenuhan dana jemaah haji tersebut. Dana haji selama ini hanya mengendap dan tidak membawa keuntungan bagi masyarakat. Terserah kalian mau menilai apa soal polemik dana haji ini. Tapi sekali lagi, kalau hanya pemerintahan Jokowi yang disalahkan tidak fair. Kenapa zaman SBY tidak ribut besar soal ini? Kenapa ketika Prabowo mewacanakan soal ini tidak ada ribut-ribut dan kecewa? Masih belum paham juga. Coba lihat proyek reklamasi di Jakarta, dimulai dari pemerintahan Soeharto, lanjut berpuluh tahun sampai ke pemerintahan Jokowi. Anehnya, kenapa hanya ribut saat ini aja? Kenapa di pemerintahan sebelumnya adem-adem aja? Begitu juga soal isu PKI. PKI sudah lama habis dan juga binasa. Tidak ada yang teriak lagi. Tapi ketika pemerintahan Jokowi berkuasa, kenapa ributnya sangat bising sekali? Tiap tahun selalu ada isu komunis bangkit. PKI mulai berkuasa dan akan menguasai Indonesia. Kenapa di pemerintahan dulu tidak pernah ada isu seperti ini? Sudah bisa tarik benang merahnya kan? Ini jelas ada upaya politisasi. Isu yang sebenarnya juga ada di pemerintahan sebelumnya, tapi ributnya saat ini luar biasa mengalahkan era pemerintahan sebelumnya. Tentunya ini tidak fair, apalagi dilakukan dengan cara frontal sehingga masyarakat berpikir rezim ini sungguh parah dan di luar batas. Narasi-narasi dan informasi yang berkembang liar ini tidak dibarengi dengan literasi yang baik dari sebagian masyarakat. Apalagi kalau sudah terkait dengan isu agama agak lebih susah. Banyak yang nalarnya hilang dan kemudian emosional dalam menyikapi apa yang dilihat dan didengar. Inilah kenapa kelompok sebelah gemar memperkeruh situasi. Karena gampang, tinggal pelintir dan jejali ke masyarakat, pasti ada yang percaya. Jadi, tidak salah kalau diambil kesimpulan bahwa ada kelompok sakit hati yang sangat tidak sabaran.
yang terus menyerang dengan narasi-narasi tak mendidik demi pelampiasan entah itu nafsu politik atau emosi kebencian yang terlalu kuat. Jokowi selalu salah, itu kuncinya. Meski juga terjadi di pemerintahan sebelumnya, no problem, Jokowi tetap salah karena ada yang sangat benci. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.